Nah, dalam banyak diskusi, sosialisme itu seringkali dinyatakan sebagai sesuatu yang telah usang dan tidak lagi relevan. Nah, pernyataan ini seringkali dikeluarkan tanpa argumen konseptual, tapi hanya disandarkan pada satu klaim, yaitu negara yang dikatakan sosialis itu telah mengalami kegagalan kemudian runtuh. Nah, di video ini, saya tidak hendak melakukan pembelaan atas negara tertentu. Yang ingin saya lakukan jauh lebih sederhana dan sangat mendasar, yaitu membedakan antara gagasan, bentuk negara, dan situasi historis. Karena tanpa pemisahan itu, semua kesimpulan akan keliru sejak awal. Karena kita membuat penilaian terhadap sosialisme dengan mencampur adukan antara tujuan, alat, dan situasi, lalu menyatakan semuanya gagal dalam satu tarikan napas. Nah, sosialisme memang sering disalahpahami. Ia dipahami seolah-olah sebagai sebuah template, yaitu satu desain tetap tentang bagaimana negara dan ekonomi itu diatur. Padahal pemahaman ini itu keliru sejak awal. Sosialisme itu tidak pernah dimaksudkan sebagai blueprint institusional. Itu tidak berlaku tetap. Yang berlaku tetap dalam sosialisme itu hanya satu, yaitu tujuan historisnya. Pertanyaannya, tujuan historisnya apa? Tentu tujuan historisnya adalah kontrol atas alat produksi dan kontrol atas nilai lebih yang dihasilkan dari kerja sosial. Sedangkan yang tidak memiliki blueprint atau tidak berlaku tetap adalah mekanisme teknis dari kontrol itu sendiri. Apakah kontrol akan dijalankan oleh negara sepenuhnya, atau ada koperasi, atau ada komunitas, atau bahkan mungkin kombinasi dari semuanya? Itu sangat bergantung pada kondisi material yang konkret. Karena itu, sosialisme tidak bisa dilepaskan dari kapitalisme. Ia tidak lahir dari luar atau tidak datang dari ruang hampa. Ia harus lahir dari rahim kapitalisme itu sendiri. Pertanyaannya kenapa? Karena kapitalisme terus mengembangkan alat produksi, terus mengubah cara kerja diorganisasikan, kemudian membentuk komposisi kelas yang selalu bergerak. Ketika alat produksi berevolusi, maka bentuk kontrol yang mungkin juga akan ikut berubah. Kontrol atas alat produksi agraris tentu tidak bisa disamakan dengan kontrol atas produksi industri. Dan kontrol atas pabrik tidak identik dengan kontrol atas sistem produksi global hari ini. Masalahnya, kapitalisme itu berkembang tidak merata. Kontradiksi sosial itu tidak selalu paling tajam di negara-negara kapitalis besar atau industri maju. Tetapi seringkali di pinggiran, di wilayah yang industrinya tertinggal, burjuasinya lemah, dan berada di bawah tekanan relasi global kapitalisme. Tapi yang perlu dipahami, perbedaan jalur historis itu bukanlah penyimpangan dari kapitalisme. Ia adalah konsekuensi langsung dari perkembangan kapitalisme yang berlangsung tidak seragam. Sehingga kesimpulannya, sosialisme itu bukan cetakan mati. Ia adalah proses historis yang bentuk konkretnya selalu ditentukan oleh tingkat perkembangan alat produksi, komposisi kelas, dan situasi politik global. Lalu kita akan masuk pada tuduhan yang paling sering dilontarkan, yaitu negara sosialis otomatis akan diktator dan otoriter. Masalah utama dari tuduhan ini adalah seolah-olah suatu negara sosialis itu bebas memilih jalannya sendiri, seolah ia beroperasi dalam kondisi yang normal dan stabil, seperti negara-negara kapitalis maju hari ini. Padahal, negara-negara yang mengklaim sosialis justru lahir di tengah kontradiksi ekstrim, baik internal maupun eksternal. Dalam teori negara modern, negara itu bukan entitas netral. Ia adalah alat untuk mengelola konflik sosial yang muncul dari relasi produksi tertentu. Nah, di negara-negara kapitalis maju, kontradiksi kelas memang tampak dikelola dengan relatif stabil. Tetapi stabilitas ini bukan kondisi alamiah, melainkan hasil dari kompromi historis yang sangat panjang. Kapitalisme di negara-negara ini itu tidak dilampaui, tetapi dinegosiasikan. Negosiasi itu berlangsung melalui pengakuan terhadap serikat pekerja, pelembagaan hukum perburuhan, perluasan hak politik, dan pembagian sebagian surplus untuk menjaga stabilitas sosial. Dengan kata lain, konflik kelas itu tidak dihapus, tapi diatur sedemikian rupa agar tidak meledak.
Namun penting dicatat bahwa kompromi historis ini itu tidak berlangsung dalam ruang tertutup nasional atau hanya berlangsung di satu negara tertentu. Stabilitas negara kapitalis maju itu ditopang oleh relasi ekonomi global yang timpang, di mana sebagian nilai lebih itu diekstraksi dari wilayah periferi. Rantai produksi dipindahkan ke tempat dengan upah lebih murah, dan krisis sering diekspor keluar batas nasional. Karena itu, kemampuan mereka mengatur kontradiksi itu tidak bisa dilepaskan dari hierarki mereka dari rantai kapitalisme global. Nah, situasi seperti itu tidak dimiliki oleh banyak negara yang mengklaim sosialis, utamanya di abad ke-20 hingga abad 21. Di banyak negara sosialis awal, kondisi yang tersedia justru adalah ekonomi yang belum matang, kelas borjuis nasional yang lemah atau kolaboratif, ancaman perang saudara, intervensi dan embargo dari luar, serta risiko kembalinya relasi feodal atau kolonial. Dalam situasi seperti ini, negara itu tidak berhadapan dengan pilihan ideal, melainkan dengan manajemen krisis historis. Misalnya di Uni Soviet pada era Lenin, negara lahir dari perang dunia, perang saudara, dan kehancuran ekonomi. Sehingga sentralisasi dan pembatasan politik muncul sebagai respon terhadap keadaan darurat, bukan sebagai tujuan ideologis dari sosialisme itu sendiri. Di Tiongkok era Mao, situasinya bahkan lebih ekstrim. Negaranya semi-feodal, terfragmentasi, miskin, dan berada di bawah tekanan imperial. Makanya negara menjadi alat utama untuk menyatukan wilayah, membangun basis industri, dan mencegah kembalinya relasi lama yang menindas. Sampai di sini, poin analitisnya adalah kebijakan yang seringkali diklaim sebagai kebijakan yang otoriter lebih tepat dipahami sebagai cara mengelola kontradiksi material yang belum terselesaikan, bukan sebagai sifat esensial dari sosialisme. Ini tidak berarti bahwa semua kebijakan itu benar dan tidak bisa dikritik. Tapi tanpa memahami posisi historis dan kondisi strukturalnya, tuduhan diktator itu akan berubah dari analisis politik menjadi tuduhan yang sifatnya moral dan sangat ahistoris. Nah, sampai di sini satu hal perlu dipertegas dengan jelas, bahwa sosialisme itu tidak dimaksudkan untuk memperhalus kapitalisme, tetapi untuk melampauinya. Sosialisme tidak berangkat dari tujuan menegosiasikan pembagian hasil yang lebih adil di dalam relasi produksi yang sama, tetapi dari upaya mengubah relasi produksi itu sendiri. Karena itu, ukuran sosialisme bukanlah sejauh mana sebuah negara bisa mengontrol pasar, atau sejauh mana negara bisa mendistribusikan jaminan sosial, tapi ini soal siapa yang memiliki dan mengontrol alat produksi serta nilai lebih yang diproduksi dari kerja sosial. Nah, hari ini dalam kapitalisme, kontrol ini berada di tangan pemilik modal, sedangkan dalam sosialisme, kontrol tersebut harus diarahkan kembali ke kerja sosial itu sendiri. Nah, hari ini medan perjuangannya memang berubah, di mana alat produksi tidak lagi terbatas pada pabrik dan tanah, tapi sudah ada infrastruktur digital, platform produksi dan distribusi, rantai pasok global, serta sistem finansial yang mengatur pergerakan nilai. Namun, perubahan bentuk alat produksi itu tidak akan mengubah prinsip dasarnya. Karena pertanyaannya tetap sama, apakah produksi sosial itu digerakkan oleh kebutuhan akumulasi modal atau oleh kebutuhan dan keputusan kolektif masyarakat? Karena itu, praktik sosialisme hari ini tidak bisa berhenti pada regulasi atau redistribusi semata. Ia menuntut pergeseran pusat kontrol dari kapital ke kerja, dari akumulasi privat ke keputusan sosial. Dengan kata lain, sosialisme hari ini bukan kompromi dengan kapitalisme, melainkan proses historis untuk melampauinya, dengan bentuk yang tentu akan selalu disesuaikan dengan kondisi material zamannya.